kesehatan itu mahal loh pemirsa. Bayangkan saat kita sakit, segala aktivitas akan terhambat. Tetapi saat tubuh kita sehat, kita bebas melakukan segala hal. Melakukan segala aktivitas atau mungkin berburu aneka kuliner Nusantara yang kaya akan rasa dan menggugah selera. Tapi menyantap aneka jenis makanan bukan berarti tubuh kita akan aman dan terhindar dari penyakit loh. Justru makanan sering dituding menjadi pemicu utama datangnya sejumlah keluhan nyeri di tubuh karena penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Gak percaya? Stroke adalah penyakit yang diakibatkan oleh penyumbatan darah ke otak akibat meningkatnya kadar kolesterol jahat. Penyakit berbahaya ini bisa menyerang siapa saja, bahkan bisa menyerang kembali kalau pola makan tak dijaga. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang bisa memicu stroke berulang. Hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat Plus. Yang pertama adalah makanan yang mengandung lemak trans atau lemak jahat yang umum digunakan karena murah, mudah didapat dan bisa meningkatkan kepadatan atau kerenyahan pada makanan. Contohnya adalah keripik, kue kering dan sebagainya. Wah, pasti Anda kaget kan kalau ternyata makanan ringan ini tak seringan akibat yang akan ditimbulkannya, seperti serangan stroke berulang. Dan asal tahu saja, wanita juga disebut-sebut berisiko tinggi terserang stroke berulang bila tak mengurangi kebiasaan konsumsi makanan yang mengandung lemak jahat. Makanan penyebab terserang stroke berulang selanjutnya adalah daging olahan. Pemirsa, konsumsi daging memang cukup baik bagi tubuh. Selain menambah asupan zat besi, protein dalam daging juga baik untuk pembentukan otot. Namun jangan salah, ternyata daging juga bisa menyebabkan ancaman kesehatan, terutama daging olahan seperti daging asap juga sosis, yang mengandung natrium nitrat sebagai pengawet yang bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Lalu ada soda. Ayo, pasti semua suka kan minuman jenis ini? Sensasi segar dari minuman berkarbonasi justru berbahaya karena saat seseorang meminum soda maka akan meningkatkan risiko terserang penyakit stroke sebesar 48%. Pemirsa, selain soda ada juga garam. Wah, rasanya sulit ya menemukan makanan yang tak mengandung garam. Sensasi asin pada makanan dengan kandungan garam bisa membuat siapapun ketagihan hingga mengkonsumsi garam dalam jumlah berlebih. Nah, kalau sudah begini, hati-hati terserang stroke kembali karena garam bisa meningkatkan tekanan darah dan rusaknya lapisan pembuluh darah. Wow, serem kan pemirsa? Tak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah pemirsa, angkat tangan nih siapa di rumah yang masih sehat-sehat nih. Tentunya kita mengharapkan sehat-sehat ya. Tapi menurut fakta di lapangan, katanya setelah puasa, terus lebaran, ini pada sakit semua. Dan ini menjadi fakta juga di rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan banyak bertemu orang-orang sakit. Nah, mengapa demikian? Katanya kan puasa bikin sehat, kok ini malah tambah sakit setelahnya. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Ahmad Abar, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Halo dokter, baik. Kabar dokter gimana dok? Sehat selalu. Ya. Selamat Idul Fitri ya, minal aidin. Minal aidin wal faizin ya dok ya. Berarti sehat ya, ada di sini ya. Alhamdulillah sehat. Nah ini mungkin menjadi rahasia kita sebagai Ya. tenaga medis ya. Ya. Kalau sesudah lebaran pasti rumah sakit pada full nih. Bener dok. Iya kan? Ya. Setuju ya? Konsulan kering-kering ya dok Konsul teleponnya. ya kering ya. Padahal kan kita tahu bersama, kita sudah bahas di episode-episode sebelumnya, puasa kan menyehatkan ya. Bener. Tapi kok kenapa ini pada sakit? Iya. Gitu. Itu kenapa demikian? ini perlu kita ulik ya dok ya. ya. Jadi dok, kita banyak sekali mendapati kasus-kasus mungkin yang ada penyakit sebelumnya ya, jadi banyak kambuh setelah lebaran atau ada menimbulkan penyakit baru nih dok. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Hal ini tuh dipicu akibat dari
kaget dok. Jadi istilahnya kaget dari pola makannya yang kemarin itu udah bagus, ritme sirkadian makannya udah teratur, kalorinya tercukupi, nutrisinya juga sudah tercukupi dengan baik dari protein, karbohidrat itu semuanya dalam porsi normal ya dok Iya, ya. porsi normal. Habis Lebaran nih dok, ini waktunya balas dendam dok. Oke, Ya, setuju. jadi waktu balas dendam sehingga mereka pola habit makannya juga semua dimakan dok. Kayak balas dendam, semua dimakan, jadi tanpa memperhitungkan jumlah kalori, tanpa menghitungkan seratnya, tanpa menghitungkan vitaminnya. Makanan gitu. ini sehat atau tidak gitu ya. Santan-santan semua ditelan ya dok ya. Jadi, nah inilah jadi satu faktor pemicu terjadinya lonjakan kambuhnya penyakit-penyakit kronis ataupun penyakit-penyakit yang baru ditemui setelah Lebaran ini dok. Oke. Jadi pemirsa, berarti bukan karena puasanya yang bikin sakit, karena habit kita ya. Benar, puasa itu menyehatkan dok. Menyehatkan ya. Setelah puasanya baru dia. Oke, berarti intake makanan yang memang salah satu yang menyebabkan risiko tadi Benar ya. sekali dok. Gitu. Nah, biasanya penyakit apa saja dok yang terjadi? Oke, jadi yang banyak terjadi itu misalnya seperti orang sudah ada diabetes sebelumnya dok. Sebelumnya kan puasa kan membuat gula darah terkontrol. Setelah Lebaran itu makannya tidak beraturan sehingga aktivitas fisiknya juga kurang, jadi hanya mungkin mageran di rumah, makan bertamu gitu ya dok. Iya. Itu gula darahnya tidak terkontrol. Setuju. Gula darah tidak terkontrol, tekanan darahnya jadi tidak terkontrol ya dok ya. Belum lagi ada yang resiko mungkin sakit mah. Jadi banyak keluhan-keluhan di sakit mah itu sendiri. Lalu juga ada hipertensi tadi ya dok, tekanan darah, lalu penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyertai atau memperberat karena pola makan dan aktivitas fisik yang tidak seimbang tadi dok. Oke. Memang rata-rata penyakit metabolik ya. Benar. Kolesterol, Iya. iya nggak sih? Asam urat kali ya? Gangguan jantung, Gangguan asam jantung. urat bener dok. Jadi banyak makan kacang-kacangan tuh, datang-datang ke rumah sakit nanti sendinya pada sakit tuh dok. Oke. Yang paling banyak case apa nih dok? Ya, paling banyak sepertinya ya tekanan darah tinggi, kontrol, terus diabetes, sakit lambung ya karena kadang mual muntah, keracunan makanan atau mungkin tidak kelebihan gitu ya dok ya. Lalu juga ada peningkatan kolesterol, asam urat dan sampai serangan jantung nih dok. Oke. Nah pemirsa yang mengidap atau ada penyakit bawaan seperti ini yang harus waspada ya. Benar sekali. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan pemirsa nih dokter. Apa yang harus kita lakukan, pola makanannya kah atau pola apa ya lifestyle kita setelah 30 hari berpuasa ataupun Lebaran supaya tidak sakit-sakit nih dok? Benar sekali dok. Jadi setelah pola makan nih dari yang puasa tadi sudah bagus, harus dilanjutkan dok. Jadi bukan lanjutkan sahurnya tapi porsi makannya, aktivitas fisiknya itu harus dilanjutkan. Jadi dalam jumlah porsi yang pas, karbohidratnya yang pas, proteinnya yang pas, vitamin, serat semuanya dalam porsi yang pas dan juga diimbangi dengan aktivitas fisik atau olahraga yang rutin dan konsisten. Itu akan membuat tubuh kita dari yang sehat dari berpuasa ini berkelanjutan nih dok sehatnya. Jadi tidak hanya saat puasa saja, tapi setelah puasa, setelah Lebaran juga kita harus menjaga pola makan tersebut dok. Oke. Berarti kalau puasa kan kita makan cuma 2 kali ya? Benar. Apakah harus 2 kali? Sebenarnya untuk pada kasus-kasus tertentu ada yang sedikit tapi sering ya dok ya. Tapi untuk kasus pada kita orang normal bisa 2-3 kali dengan jumlah porsi dan jadwal yang pas tentunya. Iya. Karena memang pada puasa kan selain kita jaga hati, Iya. jaga makan memang. Berarti memang harus sehari-hari kayak gitu ya. Benar. Setuju ya dok? Benar.